Langit senja di balik jendela kamarku malam itu kini sangat terasa berbeda. Bukan lagi rona jingga keemasan yang sangat menenangkan, melainkan awan kelabu yang menggumpal pekat, seolah mencerminkan kekacauan yang ada di dalam hatiku. Sudah 2 hari ini Bima tidak mengangkat telepon dariku, tidak juga membalas pesanku. Keheningan itu sangat menusuk hatiku, lebih tajam dari sebilah pisau. Setiap menit yang berlalu adalah siksaan bagiku, setiap detik adalah pertanyaan yang selalu berteriak dalam benakku. Ada apa? Apa salahku? Kami baru menikah setahun yang lalu. Hubungan kami seperti sebuah mimpi yang terwujud. Bima, dengan senyumnya yang sangat menawan dan matanya yang selalu memancarkan kehangatan, adalah segalanya bagiku. Dia adalah pahlawan yang selalu ada, bahu untuk bersandar, dan pelipur lara di setiap kesulitan. Kami membangun rumah kecil kami dengan cinta dan keringat, merencanakan masa depan, membayangkan tawa anak-anak kami yang akan mengisi setiap sudut ruangan. Masa depan itu tampak begitu nyata, begitu pasti, hingga tiba-tiba, ia lenyap dalam kabut kebisuan. Aku mencoba menenangkan diriku, meyakinkan diri bahwa mungkin dia sibuk dengan proyek baru di kantor. Aku memasak makanan kesukaannya, menata meja makan, dan menyalakan lilin, berharap dia akan pulang dan semuanya kembali normal. Tapi malam berganti pagi, pagi berganti siang, dan Bima tidak kunjung datang. Kekhawatiran itu perlahan berubah menjadi ketakutan, lalu rasa sakit yang membekukan. Pada hari ketiga, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Jantungku berdebar kencang. Itu bukan pesan dari Bima, melainkan sebuah foto. Fotomu. Di sanalah aku melihat kenyataan pahit yang meruntuhkan duniaku. Fotonya, Bima, suamiku, sedang tersenyum bahagia, bukan denganku, tapi dengan wanita lain. Wanita itu memeluk lengannya, kepalanya bersandar di bahunya, dan senyum mereka begitu serasi, begitu penuh cinta, seolah mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Di samping foto itu, ada pesan singkat yang menusuk. Dia sudah bahagia. Jangan ganggu lagi. Duniaku runtuh. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku hingga hancur. Bukan hanya sakit karena dikhianati, tapi juga rasa hampa yang mengerikan. Selama ini, aku menunggunya dengan setia, mengkhawatirkannya, sementara dia sedang membangun kebahagiaan baru di tempat lain. Air mataku mengalir deras, membasahi pipiku, menetes di atas ponselku. Tanganku gemetar, dan aku tidak bisa bernapas. Rasanya seluruh oksigen di ruangan itu lenyap, digantikan oleh kesedihan yang mencekik. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam di sana, terisak, hancur berkeping-keping. Aku memandangi foto itu berulang kali, mencoba mencari kebohongan di dalamnya, tapi tidak ada. Senyum Bima di foto itu adalah senyum yang sama yang kucintai, tapi senyum itu sekarang milik orang lain. Wanita itu, siapa dia? Bagaimana bisa? Kapan semua ini dimulai? Ratusan pertanyaan menyerbu pikiranku, tapi tidak ada jawaban. Yang ada hanya kehancuran. Malam itu, aku menyadari bahwa aku tidak lagi mengenali Bima. Pria yang kucintai, yang kunikahi, hanyalah ilusi. Pria yang sebenarnya adalah seorang pengkhianat. Dan pada saat itulah, aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Badai telah datang, dan ia membawa serta semua yang kucintai, menghancurkannya hingga tak bersisa. Setelah malam yang kelam itu, aku bagaikan robot tanpa jiwa. Aku melakukan rutinitas harian seperti biasa, mandi, makan, bekerja, tapi semua terasa hampa. Tubuhku bergerak, tetapi hatiku terasa mati. Setiap sudut rumah yang dulunya penuh kenangan indah, kini terasa seperti medan perang yang ditinggalkan. Sofa tempat kami sering menonton film, meja makan tempat kami berbagi cerita, bahkan tempat tidur kami, semuanya terasa asing dan menyakitkan. Pesan singkat dari Bima tiba beberapa hari kemudian. Isinya singkat, tanpa emosi, seperti surat perpisahan dari orang asing. Dia meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Tidak ada penjelasan, tidak ada kata, mengapa. Hanya kebisuan yang memekakkan telinga. Dia telah mengambil keputusannya, meninggalkan semua yang telah kami bangun, tanpa memberiku kesempatan untuk bertanya atau bahkan marah. Air mata yang dulu membanjiri wajahku kini terasa kering. Rasa sakit itu berubah menjadi kebas.
Aku merasa kosong, mati rasa. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Jika aku membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Aku harus bangkit, demi diriku sendiri. Aku harus membuktikan pada diriku bahwa aku lebih dari sekadar korban. Aku memulai dari hal-hal kecil. Pertama, aku membersihkan rumah. Aku menyingkirkan semua barang Bima, semua foto kami, semua kenangan yang menyakitkan. Setiap benda yang kubuang adalah simbol dari melepaskan masa lalu. Aku tidak melakukan ini karena dendam, tetapi karena aku butuh ruang untuk bernapas, untuk memulai dari awal. Aku mengubah tatanan ruang tamu, mengecat dinding dengan warna yang lebih cerah, dan membeli tanaman-tanaman baru. Rumah itu perlahan-lahan mulai terasa seperti milikku lagi, bukan milik kami. Lalu, aku kembali fokus pada pekerjaanku. Aku adalah seorang desainer grafis lepas, dan selama ini aku membatasi pekerjaan agar bisa lebih banyak waktu dengan Bima. Sekarang, aku menerima semua proyek yang datang. Aku bekerja siang dan malam, membiarkan pikiranku tenggelam dalam warna dan desain. Kesibukan itu menjadi terapi terbaik. Aku tidak lagi punya waktu untuk merenung atau merasa kasihan pada diri sendiri. Fokusku hanya pada satu hal, menciptakan karya yang indah, yang bisa membuat orang lain bahagia. Tentu saja, proses ini tidak mudah. Ada saat-saat di mana aku merasa lelah, ingin menyerah, dan kembali ke lubang kesedihan. Tapi setiap kali air mata mulai mengalir, aku akan berdiri, melihat ke cermin, dan mengatakan pada diriku sendiri, "Kamu kuat. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Kata-kata itu, yang awalnya terasa hampa, perlahan-lahan menjadi mantra yang memberiku kekuatan. Aku mulai bertemu kembali dengan teman-temanku yang selama ini kutinggalkan karena terlalu fokus pada pernikahanku. Mereka memberiku dukungan yang tak terhingga, mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi, dan mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Mereka membantuku tertawa lagi, merasakan kebahagiaan yang tulus, meskipun hanya sesaat. Aku menyadari satu hal penting. Kebahagiaan tidak bisa bergantung pada orang lain. Bima mungkin telah mengambil sebagian besar hatiku, tetapi aku masih memiliki diriku sendiri. Aku bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana, secangkir kopi di pagi hari, matahari yang hangat di wajahku, tawa teman-teman, dan kepuasan dari pekerjaan yang kulakukan. Aku mulai menanam benih-benih kebahagiaan baru di puing-puing masa laluku. Proses penyembuhan itu adalah sebuah perjalanan panjang dan melelahkan, tetapi aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku adalah pejuang. Dan aku tahu, dari puing-puing yang tersisa, aku akan membangun sesuatu yang lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Beberapa bulan berlalu. Aku tidak lagi menangis setiap malam. Bayangan Bima dan wanita itu tidak lagi menghantuiku setiap kali aku menutup mata. Aku telah belajar untuk bernapas lagi. Hatiku masih memiliki bekas luka, tetapi luka itu tidak lagi terasa sakit. Itu lebih seperti pengingat bahwa aku pernah jatuh, tapi aku berhasil bangkit. Pekerjaanku berkembang pesat. Klien-klien baru berdatangan, tertarik dengan desain-desainku yang kini terlihat lebih berani dan penuh emosi. Salah satu klienku, seorang penulis novel bernama Arka, seringkali mengajakku berdiskusi tentang proyek sampul bukunya. Arka memiliki aura yang tenang dan matanya yang teduh seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwaku. Ia selalu memuji pekerjaanku, bukan hanya karena teknisnya, tetapi karena ia bisa merasakan cerita di baliknya. Suatu sore, Arka mengajakku bertemu di sebuah kafe. Aku ragu, tapi teman-temanku mendorongku untuk mencoba. "Apa salahnya, Maura? Kamu harus mulai membuka diri," kata salah satu temanku. Aku setuju. Pertemuan itu terasa canggung pada awalnya. Aku masih sangat hati-hati, takut membuka diri lagi. Tapi Arka sabar. Dia tidak bertanya banyak tentang masa laluku, seolah ia bisa membaca dari mataku bahwa aku tidak siap. Dia hanya bercerita tentang kehidupannya, tentang novel-novelnya, dan tentang mimpinya. Kami tertawa, bertukar pikiran, dan aku menyadari bahwa aku bisa menjadi diriku sendiri di dekatnya. Arka tidak mencoba menjadi pengganti Bima. Dia tidak mencoba menyembuhkan lukaku, tapi ia memberikan ruang bagiku untuk bernapas dan menjadi diriku sendiri. Dia memberiku bunga di akhir pertemuan, bukan bunga mawar yang romantis, tetapi bunga matahari yang cerah.
Bunga ini cocok dengan aura kamu, katanya. Kamu memiliki kekuatan untuk terus berbalik dan melihat ke arah cahaya, meskipun dalam kegelapan. Kata-katanya begitu menyentuh. Bima tidak pernah melihatku seperti itu. Dia hanya melihatku sebagai pendamping, bukan sebagai individu yang utuh. Tapi Arka melihatku. Dia melihat cahaya di dalam diriku yang selama ini kupikir sudah padam. Kami mulai sering bertemu. Bukan hanya untuk urusan pekerjaan, tapi juga untuk sekadar berjalan-jalan di taman, mengunjungi galeri seni, atau hanya duduk diam di kafe sambil membaca buku. Perlahan-lahan, hatiku yang beku mulai mencair. Aku tidak lagi merasakan takut. Aku merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tulus. Aku tahu bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini bukan cinta yang membutakan, melainkan cinta yang membangun. Cinta yang didasarkan pada rasa hormat, pengertian, dan penerimaan. Suatu hari, saat kami sedang duduk di bangku taman, Arka menggenggam tanganku. Genggamannya lembut, tapi kuat. Maura, katanya, aku tidak tahu apa yang telah kamu lalui, dan aku tidak akan memaksamu untuk menceritakannya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang luar biasa. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan di dunia ini. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan. Aku telah menemukan seseorang yang tidak hanya mencintaiku, tetapi juga menghargai perjalananku. Aku tidak lagi mencari Bima yang dulu. Aku tidak lagi terikat pada dendam. Dendam itu perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh rasa syukur. Aku bersyukur Bima pergi. Jika dia tidak pergi, aku tidak akan pernah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Aku tidak akan pernah bertemu dengan Arka, pria yang menunjukkan padaku apa arti cinta yang sesungguhnya. Aku tidak lagi memimpikan masa lalu, tapi menatap ke masa depan yang cerah. Pelangi telah muncul setelah hujan badai, dan aku siap untuk melangkah ke arahnya. Kehidupan berlanjut. Aku dan Arka semakin dekat, dan kami resmi menjalin hubungan. Kedamaian yang kurasakan kini lebih dalam. Luka-luka masa lalu perlahan memudar, meninggalkan bekas yang tidak lagi sakit, hanya pengingat akan seberapa jauh aku telah melangkah. Suatu hari, saat aku sedang berjalan di sebuah pusat perbelanjaan, mataku menangkap sosok yang sangat kukenal. Bima. Jantungku sempat berhenti sejenak. Dia sedang tertawa, mengobrol akrab dengan seorang wanita. Tangan wanita itu memegang sebuah tangan kecil yang menarik-narik roknya. Seorang anak laki-laki, yang wajahnya sangat mirip dengan Bima. Wanita itu adalah wanita di foto itu. Dia kini menjadi istrinya, dan anak kecil itu, anak mereka. Aku terdiam di tempat. Semua emosi yang kupikir sudah terkubur dalam-dalam kembali muncul ke permukaan. Tapi anehnya, kali ini bukan amarah. Bukan kebencian. Ada rasa hampa, tapi juga rasa iba. Aku melihat Bima. Pria yang dulu kukenal, yang begitu bersemangat, kini terlihat sedikit letih. Senyumnya tidak lagi sehangat dulu, ada bayangan kesedihan di matanya. Wanita itu, istrinya, terlihat tegang, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Anak mereka menangis, menarik-narik lengannya, dan Bima hanya menghela napas panjang. Aku melihat sebuah realitas yang berbeda dari foto yang dikirimkan kepadaku. Kebahagiaan mereka tidak sejati. Mungkin mereka memiliki kebahagiaan, tapi itu bukanlah kebahagiaan yang utuh. Aku melihat kerumitan dan ketegangan yang tidak pernah terlihat di permukaan. Di saat itulah, sebuah kesadaran menyelimutiku. Bima pergi bukan hanya karena wanita itu. Bima pergi karena dia tidak pernah bahagia dengan dirinya sendiri. Dia selalu mencari sesuatu yang kurang, sesuatu yang bisa mengisi kekosongan dalam dirinya. Dia mengira wanita lain akan menjadi jawabannya. Dia mengira anak akan membuat hidupnya sempurna. Tapi, pada akhirnya, ia hanya mengganti satu kekosongan dengan kekosongan yang lain. Aku tidak lagi merasa dendam. Aku merasa kasihan padanya. Dia telah kehilangan aku, wanita yang mencintainya dengan tulus, demi ilusi kebahagiaan yang rapuh. Dia telah melewatkan kesempatan untuk membangun sesuatu yang kuat dan abadi, hanya demi sesuatu yang fana. Tiba-tiba, mata Bima bertemu dengan mataku. Wajahnya membeku. Senyumnya lenyap. Ada kaget,
lalu rasa bersalah yang terpancar jelas di matanya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu seolah tersangkut di tenggorokannya. Aku hanya menatapnya, tidak dengan amarah, tetapi dengan pandangan yang tenang dan damai. Aku tidak ingin mendekat. Tidak ada gunanya. Masa lalu telah berlalu. Aku tersenyum, senyum yang tulus, bukan senyum yang mencemooh. Aku tersenyum untuk diriku sendiri, untuk Maura yang dulu hancur, dan untuk Maura yang sekarang utuh. Aku berbalik dan melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Aku telah menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain. Kebahagiaan yang kubangun sendiri, dengan ketulusan dan ketenangan. Dan aku tahu, Bima tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Karena kebahagiaan sejati dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Aku lebih bahagia tanpamu, Bima. Jauh lebih bahagia. Pertemuan singkat dengan Bima memberikan makna baru dalam perjalanan hidupku. Itu bukan lagi tentang balas dendam, tetapi tentang pemahaman. Aku telah melalui fase kebencian, kemarahan, dan kesedihan yang mendalam. Tapi kini, semua itu terasa jauh. Seperti melihat sebuah film lama yang tidak lagi memiliki dampak emosional. Aku menyadari bahwa Bima bukan hanya mengkhianatiku, tetapi juga mengkhianati dirinya sendiri. Dia lari dari masalah, dari komitmen, dari tanggung jawab. Dia memilih jalan pintas yang ia kira akan membawanya ke kebahagiaan, tapi jalan itu ternyata adalah jalan buntu. Kebahagiaanku yang sekarang adalah kebahagiaan yang nyata. Aku tidak lagi berusaha tampil kuat di depan orang lain. Aku tidak lagi memakai topeng. Aku bisa menjadi diriku sendiri, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Arka mencintaiku apa adanya. Ia mencintai senyumku, tawaku, dan bahkan bekas luka di hatiku. Ia melihat semua itu sebagai bagian dari diriku, sebagai cerita yang membentuk diriku. Kami sering membicarakan masa depan kami. Bukan dengan janji-janji kosong, tapi dengan perencanaan yang matang dan harapan yang realistis. Kami ingin membangun sebuah keluarga, sebuah rumah yang penuh dengan cinta dan kepercayaan, bukan rumah yang dibangun di atas kebohongan. Aku mengambil waktu untuk berdamai dengan masa lalu. Aku menulis surat untuk Bima, sebuah surat yang tidak akan pernah kukirim. Dalam surat itu, aku melepaskan semua rasa sakit, semua amarah. Aku berterima kasih kepadanya karena telah pergi. Terima kasih. Tulisku, karena tanpamu, aku tidak akan menemukan kekuatan dalam diriku. Tanpamu, aku tidak akan pernah tahu apa arti cinta yang sesungguhnya. Dan tanpamu, aku tidak akan pernah menjadi aku yang sekarang. Menulis surat itu terasa seperti melepaskan beban yang telah kupanggul selama ini. Setelah selesai, aku membakarnya. Aku melihat abunya berterbangan, seolah membawa semua kenangan buruk itu pergi. Aku tidak lagi memendam dendam. Aku memaafkan, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku belajar bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Ada hal-hal yang harus kita lepaskan agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ada orang-orang yang harus pergi agar kita bisa bertemu dengan orang-orang yang ditakdirkan untuk kita. Kini, setiap kali aku melihat pelangi setelah hujan, aku tidak lagi mengingat masa-masa sedih. Aku mengingat keindahan yang muncul setelah badai. Aku mengingat bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada harapan dan kebahagiaan yang menunggu. Aku tidak lagi mengejar kebahagiaan. Aku menciptakan kebahagiaanku sendiri. Dan itu adalah makna sejati dari sebuah kehilangan. Aku lebih bahagia tanpamu, Bima. Bukan karena aku membencimu, tetapi karena aku mencintai diriku sendiri lebih dari itu. Beberapa tahun telah berlalu sejak pertemuan itu. Aku kini telah menikah dengan Arka, dan kami dikaruniai seorang putri kecil yang menggemaskan. Namanya Anindira, yang artinya pemberani. Kami menamainya begitu karena ia adalah simbol dari keberanian kami untuk bangkit dan membangun kembali hidup. Rumah kami kini dipenuhi dengan tawa, kehangatan, dan cinta yang tulus. Bukan cinta yang rapuh seperti dulu, tetapi cinta yang kuat dan kokoh. Arka adalah ayah yang luar biasa, dan ia menjadi suamiku yang paling suportif. Dia adalah rumah bagiku, tetapi yang terpenting, ia membantuku menemukan rumah di dalam diriku sendiri.
Aku telah belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa ditemukan di luar, dalam pernikahan, dalam materi, atau dalam orang lain. Kebahagiaan sejati berasal dari kedamaian batin, dari penerimaan diri, dan dari mencintai diri sendiri. Suatu hari, saat aku sedang bermain dengan Anindira di taman, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Maura, suara itu, suara Bima. Jantungku tidak berdebar, tidak ada emosi yang melonjak. Hanya keheningan. Aku lihat kamu di berita, kamu sukses sekali sekarang. Aku hanya ingin bilang, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku hanya tersenyum. Senyum yang tulus. Aku tidak marah, tidak dendam. Terima kasih, Bima. Aku harap kamu juga bahagia. Itu saja yang aku katakan. Tidak ada lagi yang perlu diungkapkan. Aku tidak perlu membalas kejahatannya dengan kemarahan. Aku tidak perlu membuktikan apapun. Aku hanya perlu melanjutkan hidupku dengan damai. Dia terdiam di ujung telepon. Mungkin dia terkejut, mungkin dia mengharapkan amarah. Tapi yang ia dapatkan adalah kelegaan. Maura, aku tidak bahagia. Aku dan istriku kami. Suaranya bergetar. Aku tahu, hidupnya tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Tapi itu bukan lagi urusanku. Bima, aku tidak bisa membantu. Masa lalu sudah berlalu. Fokuslah pada kebahagiaanmu sendiri. Kamu pantas mendapatkannya, jawabku. Aku tidak berbohong. Setiap orang pantas mendapatkan kebahagiaan, bahkan orang yang pernah menyakitiku. Tapi, apa kamu memaafkanku? Tanyanya dengan suara serak. Aku melihat Anindira yang sedang tertawa, berlari mengejar kupu-kupu. Aku melihat Arka yang sedang tersenyum padaku dari kejauhan. Aku sudah memaafkan, Bima. Sudah sejak lama, jawabku. Aku memaafkan bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku bisa melangkah maju tanpa beban. Aku mengakhiri panggilan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, tapi aku tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku akan terus maju. Dengan cinta, dengan keberanian, dan dengan kebahagiaan yang tak tergantikan. Aku tidak lagi mencari-cari. Aku sudah menemukan rumahku, dan rumah itu ada di dalam diriku. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Ada pasang surut, ada tawa dan air mata. Tapi kini, aku menghadapi semua itu dengan ketenangan. Aku tahu bahwa tidak ada badai yang tidak bisa kulewati. Aku tahu bahwa di balik setiap luka, selalu ada pelajaran berharga. Pernikahan yang hancur itu, pengkhianatan yang mendalam itu, bukan lagi sebuah tragedi dalam hidupku. Itu adalah pelajaran terindah. Pelajaran tentang kekuatan diri, tentang arti cinta yang tulus, dan tentang pentingnya memaafkan. Aku dan Arka mendirikan sebuah yayasan kecil yang berfokus pada membantu wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau pengkhianatan. Kami tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga bimbingan emosional. Aku sering berbagi ceritaku, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk menginspirasi. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, dan bahwa ada harapan di balik setiap kehancuran. Aku selalu mengakhiri ceritaku dengan kata-kata yang sama, jangan biarkan dendam menguasai hatimu. Memaafkan adalah kado terbaik yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan kamu lebih bahagia tanpanya, jauh lebih bahagia. Suatu hari, aku menerima sebuah pesan dari seorang wanita yang baru saja bercerai. Terima kasih, Maura. Ceritamu memberiku kekuatan untuk melangkah. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku merasa seperti pejuang. Terima kasih. Pesan itu membuat hatiku hangat. Aku tahu bahwa perjalananku tidak sia-sia. Setiap malam, sebelum tidur, aku memeluk Arka dan mencium kening Anindira. Aku tidak lagi memimpikan masa lalu. Aku tidak lagi membayangkan apa yang akan terjadi jika. Aku hanya hidup di saat ini, di saat di mana aku merasa utuh, lengkap, dan bahagia. Aku memandang diriku di cermin. Bekas luka di hatiku tidak lagi terlihat. Yang kulihat adalah seorang wanita yang kuat, berani, dan penuh cinta. Aku tidak lagi merasa kosong. Aku merasa penuh dengan rasa syukur.
Aku bersyukur atas semua yang telah terjadi, bahkan hal-hal buruk. Karena tanpa semua itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Dan pada akhirnya, aku menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang melepaskan. Aku telah melepaskan Bima. Aku telah melepaskan rasa sakit. Aku telah melepaskan dendam. Dan dengan melepaskan, aku menemukan kebahagiaan yang tak tergantikan. Kebahagiaan yang tidak bisa diambil oleh siapapun, karena kebahagiaan itu adalah milikku selamanya. Beberapa tahun telah berlalu sejak cerita itu berakhir. Anindira, putriku, kini tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan penuh tawa, warisan dari keberanian dan kebahagiaan yang telah kami temukan. Dia sering bertanya tentang masa lalu, tentang bagaimana aku dan Arka bertemu. Aku selalu menjawabnya dengan cerita yang indah, tentang bagaimana sebuah badai justru membuka jalan menuju pelangi yang lebih cerah. Aku tidak pernah menyebutkan Bima, karena kisahnya tidak lagi relevan. Hidupku bukan lagi tentang siapa yang pergi, melainkan tentang siapa yang tetap tinggal. Aku dan Arka terus membangun mimpi kami. Yayasan yang kami dirikan semakin berkembang, menjangkau lebih banyak wanita yang membutuhkan. Kami seringkali menerima surat-surat dari mereka yang isinya penuh dengan ucapan terima kasih dan cerita-cerita baru. Mereka bercerita tentang bagaimana mereka menemukan kembali kekuatan diri, membangun bisnis kecil, atau bahkan menemukan cinta yang baru. Aku membaca setiap surat dengan haru, karena setiap cerita adalah cerminan dari perjalananku sendiri. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras rumah, menyeruput teh hangat sambil menatap Anindira yang sedang bermain di halaman, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang wanita keluar dari mobil itu. Dia terlihat lelah, dengan mata yang menyimpan kesedihan mendalam. Dia adalah wanita yang dulu mengambil Bima dariku. Aku tidak tahu mengapa dia datang. Tidak ada amarah atau kebencian yang kurasakan. Hanya sebuah keheningan. Dia berjalan mendekat, dan aku mempersilakannya duduk. Maura, katanya dengan suara bergetar, aku datang untuk meminta maaf. Aku hanya mengangguk, menunggu. Hidupku tidak seperti yang kubayangkan. Bima, dia tidak pernah bahagia. Dia selalu membandingkan aku denganmu. Dia tidak pernah benar-benar mencintaiku. Dia hanya lari dari dirinya sendiri. Dan sekarang, dia pergi. Dia pergi lagi, meninggalkan aku dan anakku. Air matanya tumpah. Aku mendengarkannya dengan tenang. Aku tidak merasakan kemenangan. Yang kurasakan adalah rasa iba yang tulus. Dia juga seorang korban, sama sepertiku. Korban dari kebohongan dan ketidakjujuran. Aku mengulurkan tanganku, menggenggam tangannya yang dingin. Duduklah, kataku, dan biarkan aku membuatkanmu teh. Setelah itu, ceritakan semuanya padaku. Wanita itu menatapku dengan mata penuh keheranan. Dia mungkin mengira aku akan memarahinya, mencemoohnya, atau mengusirnya. Tapi tidak. Aku tahu bahwa jalan keluar dari penderitaan bukanlah dengan balas dendam, melainkan dengan memaafkan dan menerima. Aku telah belajar bahwa kehidupan tidak selalu tentang keadilan. Terkadang, orang yang menyakiti kita tidak akan pernah mendapatkan hukuman yang pantas. Tapi, kebahagiaan sejati tidak didapatkan dari melihat penderitaan orang lain. Kebahagiaan sejati didapatkan dari ketenangan di dalam diri kita sendiri. Sore itu, di teras rumah yang penuh cinta dan tawa, aku dan wanita itu tidak hanya berbagi cerita. Kami berbagi luka. Dan dalam berbagi itu, kami menemukan kekuatan yang sama. Aku tidak lagi membenci masa lalu. Aku tidak lagi memendam dendam. Aku telah memilih untuk menari di atas kehidupan dengan segala pasang surutnya. Aku memilih untuk menciptakan kebahagiaanku sendiri dengan keberanian, ketenangan, dan cinta yang tulus. Dan pada akhirnya, itu adalah kemenangan terindah yang pernah kumiliki. Kemenangan akan hidupku yang lebih tenang dan bahagia, inilah akhir bahagia dari hidupku.